lewat kolom chat juga saya persilahkan. Ada yang mau di mikrofon dinyalakan terlebih dahulu? Apakah ada? Kalau belum ada, saya baca di kolom chat ya. Ini ada dari Pak Ilham. Saya mau bertanya, ciri-ciri kita atau orang yang mengalami asam urat itu bagaimana? Maaf tadi sinyalnya tidak mendukung, jadi putus-putus. Lalu obat yang ampuh untuk mengatasi asam urat itu apa? Dari Dokter Yopi terlebih dahulu, boleh? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sanggar ya. Dari Bapak siapa tadi? Kok tidak ada di Pak Ilham. Pak Ilham ya, Pak Ilham. Ya, jadi seperti yang kita ketahui secara umum ya, bagi penderita asam urat apabila sudah atau belum pernah memeriksakan asam uratnya, biasanya disertai dengan gejala-gejala. Ya, gejala yang paling utama yang sering dirasakan adalah rasa nyeri, ya, nyeri yang terjadi pada persendian. Pada persendian biasanya adalah pada persendian kecil ya. Jadi kalau persendian kecil itu pada jari, kalau persendian besar itu pada lutut, lengan, persendian besar ya. Jadi nyeri pada asam urat atau gout ini terjadi pada persendian kecil. Kemudian karena adanya nyeri, biasanya dia akan mengurangi gerakannya. Ya, ketika mengurangi gerakan ini akan membuat gerakan sendinya menjadi kaku. Ya, bahkan kadang-kadang bisa terjadi kekakuannya itu menetap. Ya, sehingga ketika asam uratnya itu ternyata tinggi dan tidak diketahui, tidak diperiksakan untuk diobati, maka lama-lama bisa menumpuk dan terjadi topi tadi. Ya, jadi terjadi mungkin Bapak Ibu pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki benjolan-benjolan pada persendian tangan atau kakinya. Ya, itu adalah salah satu bentuk tanda-tanda terjadinya peningkatan asam urat yang tidak segera ditangani sehingga akan mengakibatkan kejadian tersebut. Kemudian obat yang sering digunakan seperti yang saya sampaikan tadi pada prinsipnya adalah ada dua. Ya, yang pertama adalah untuk mengurangi nyerinya sehingga tidak terjadi imobilisasi sendi pada bagian tersebut, menghindari terjadinya kekakuan. Kemudian yang kedua adalah obat-obat untuk mengurangi inflamasi atau peradangannya, mengurangi terjadinya serangan akut pada persendian, kemudian juga mengurangi produksi asam urat pada tubuh kita. Ya. Nah, yang mungkin yang paling sering kita kenal adalah obat-obat dari generiknya namanya allopurinol, yang biasanya paling sering digunakan. Itu fungsinya adalah untuk mengurangi produksi asam uratnya. Ya. Namun itu bukan satu-satunya yang diberikan ketika terjadi serangannya. Jadi seperti itu Bapak Ilham ya, untuk tanda-tandanya sekaligus untuk pengobatannya. Demikian Mbak Sanggar. Baik Dokter Yopi, terima kasih. Dari Mbak Ceria, adakah tambahan? Baik, mungkin untuk pengobatan dari produk biotekno ya. Untuk produk biotekno, untuk asam urat sendiri bisa konsumsi neo alga ya 2x2, karena neo alga itu dapat mengurangi ya pembentukan asam urat di dalam darah serta akan mengeliminasi nih asam urat di dalam darah, sehingga nantinya kadar asam urat itu dapat diturunkan sehingga nanti terjadi nyeri dan lain sebagainya, atau tanda-tanda asam urat penyerang atau asam urat tinggi di dalam tubuh itu akan bisa dikurangi seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ceria untuk jawabannya. Selanjutnya ya dari Ibu atau Pak Nisa Barokah, untuk materi kesehatan yang alga bisa diminta melalui WA admin ya, Bapak atau Ibu nih. Silahkan chat admin untuk meminta materi webinar pada malam hari ini. Nanti akan diberikan oleh admin kami ya.
Selanjutnya dari Ibu Lestarina, silahkan. Selamat malam, Pak Ceria, Pak Dokter, Selamat dan malam. Mbak Sanggan. Ini tadi saya sekilas karena saya telat masuknya. Tadi saya lihat materinya Pak Dokter itu ada yang gambarnya tangan dengan yang bengkok-bengkok gitu ya. Iya. Seperti ada benjol-benjolan gitu di sendi-sendinya gitu ya. Iya. Itu salah satu jari saya yang kelingking itu udah mulai seperti itu, Dok. Oh, Yang apa namanya? Di ruas yang paling atas itu udah mulai bengkok seperti itu yang sebelah kanan. iya. Nah, itu tapi saya kalau cek asam urat normal. Saya nggak ada yang, tapi ini yang di kelingking ini cukup sedikit nyeri gitu ya, tapi masih nggak terlalu nyeri banget lah, gitulah. Tapi nyeri dikit-dikit gitu. Iya. Nah itu dan saya rutin setiap hari selalu minum kalau nggak Neoalge ya Algamix gitu, ditambah dengan apa namanya Astasani juga kadang-kadang gitu kan. Nah apalagi ini yang harus saya ini untuk menghilangkan ini gitu. Saya juga makan banyak sayur gitu ya. Iya. Dan tidak suka manis-manis juga gitu. Oke. Apa gitu yang membuat ini begini gitu. Ya. Kasih Dok. Ya. Terima kasih Bu Lestarina. Jadi yang perlu dipastikan dulu Ibu, apakah itu karena memang asam urat di masa lalu atau karena kondisi lain ya. Jadi kalau pada asam urat itu yang terjadi bukan bengkok tapi karena penumpukan kristal-kristal asam uratnya itu tidak hanya pada persendian tapi sudah berada di bawah kulitnya Bu. Sehingga yang terjadi adalah itu seperti benjolan, bukan bengkok ya. Jadi artinya mungkin saya share screen dulu ya gambarnya ya. Ya, kelihatan. Jadi ini sebenarnya lurus Ibu ya. Jadi tidak ada pembengkokan tapi adanya benjol ini adalah tumpukan-tumpukan kristal dari asam urat tadi ya. Jadi kalau dibuka ini isinya adalah tumpukan asam urat, bukan karena pembengkokan pada tulang atau pada persendiannya. Seperti itu Bu. Jadi nanti mungkin Bu Lestarinya dipastikan dulu apakah memang itu akibat dari tumpukan asam urat pada masa lalu. Ya. Nah, kalau sekarang sudah normal, maka itu perlu perlu dipastikan Bu. Ya, jangan-jangan memang sebenarnya sejak dulu asam uratnya juga tidak tinggi atau tinggi tetapi tidak sampai terjadinya topi tadi ya, seperti itu. Nah, untuk bisa memastikannya salah satunya sebenarnya Ibu dengan memfoto ya. Kalau misalkan jari kelingkingnya itu bengkok gitu ya di foto. Kalau foto itu nanti bengkoknya itu kalau ternyata bukan karena asam urat akan kelihatan ya. Kemudian kalau misalkan karena asam urat juga akan kelihatan karena kerusakan pada persendiannya seperti pada gambar yang sebelumnya tadi, pada kerusakan yang normal dan yang tidak. Nah, jadi perbedaannya adalah ketika bukan karena asam urat biasanya bengkok, dan bengkoknya itu karena anatomis ya. Jadi karena bentuk tulangnya atau karena pergeseran bentuk sendinya itu. Atau kalau misalkan Ibu bisa melihatkan di cam, bisa on cam, bisa dilihatkan bentuknya seperti apa itu juga dipersilakan kalau misalkan. Jadi seperti itu Bu. Nanti takutnya atau khawatirnya adalah bahwa ternyata asam uratnya itu memang tidak bermasalah seperti itu. Bu Lestarina masih. Bu Lestarina, apa terlempar ya ini Ibu Lestarina ya? Mungkin ya. Oke, semoga tadi bisa terdengar dengan jelas oleh Ibu Lestarina ya dokter ya. Ya, Oke. tidak ada ya Bu Lestarina ya. Iya nih, tiba-tiba tidak ada nih. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Belum ada, saya baca lagi di kolom chat.
Ini dari Pak Ilham lagi, dokter. Jadi saya mau bertanya, apakah berbahaya jika nasi dicampur dengan garam dan yang hobi konsumsi tersebut, dokter? Iya, sebenarnya itu makanan saya waktu masih kecil itu ya. Jadi hanya nasi sama garam, kadang ya. Tapi yang menjadi berbahaya itu kalau jumlahnya berlebihan ya. Jadi nasi itu sendiri pun juga kalau berlebihan tidak baik karena mengandung glukosa dan memiliki indeks glikemik tinggi ya nasi. Kemudian garam, natriumnya itu juga tidak bagus karena akan meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau kita memiliki kebiasaan makan nasi yang berlebihan, artinya melebihi dari energi yang kita keluarkan, kemudian juga kandungan garamnya yang tinggi, itu kedua-duanya tidak dianjurkan. Apalagi kalau usia kita sudah usia di atas 35 tahun ya, jadi harus membatasi asupan keduanya. Ya, seperti itu. Ya kalau dulu nasi dicampur dengan garam, ditambah dengan MSG ya, itu udah enak sekali itu dulu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Lalu selanjutnya ada Pak Heri di Pekanbaru nih. Asam urat itu normalnya menyerang bagian tubuh yang mana saja, dokter? Ya, jadi yang paling sering adalah pada sendi-sendi kaki ya, sendi kaki terutama pada jempol ya, jempol kaki. Tapi kalau tidak di jempol, pada jari-jari yang lain pada kaki. Kemudian juga bisa pada sendi di tangan ya. Jadi pada prinsipnya adalah pada sendi-sendi kecil. Ya tadi saya contohkan kalau sendi kecil itu yang ini kecil-kecil ya. Kalau sendi besar itu di lengan, kemudian di lutut itu sendi besar. Ya, paling sering adalah pada sendi kecil. Itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erisyah ya. Bapak Erisyah dari Medan, apakah penyakit asam urat itu bisa menyebabkan lumpuh dan biasanya berapa lama proses penyembuhan asam urat, dokter? Ya, sebenarnya kalau dikatakan sampai lumpuh tidak ya, karena tadi terjadi pada sendi-sendi kecil ya, sehingga dan berupa nyeri. Tetapi yang menjadi kalau bisa dikatakan disabilitas selanjutnya itu adalah ketika terjadi imobilisasi, kemudian semakin kaku, ya imobilisasi tidak digerakkan sehingga menjadi kaku dan lama-lama akan menjadi permanen. Ya, ketika permanen ini akan jadi kontraktur ya. Jadi bentuknya itu akan menjadi tidak normal, baik jari maupun untuk gerakannya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin tidak sampai lumpuh, tetapi akan mengganggu aktivitas karena gerakannya menjadi tidak normal karena kekakuan dan kontraktur. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ini Ibu Lestarina sudah bisa masuk lagi nih. Jaringannya jelek ya Ibu Lestarina ya. Tapi tadi sudah jelas dengan jawaban dokter Yofi, Ibu Lestarina? Iya, tadi terputus. Ya, sudah lengkap atau terputus di mana tadi Ibu? Terputus tadi yang dokter bilang apa? Lebih baik difoto jarinya. Ya. Nah, jadi, maksudnya di foto ini di ronsen atau di betul, saya foto betul, kasih ke ya, di foto ronsen Bu. Jadi lebih baik dipastikan dulu apakah memang karena asam urat atau karena penyebab lain. Karena tadi kalau pada asam urat sebenarnya bukan bengkok tetapi ada penonjolan akibat tumpukan kristal asam urat. Seperti itu. Oke. Ya, kedua-duanya bisa dilihat lewat foto. Ya, baik karena asam uratnya atau karena anatomis dari jarinya. Oke. Karena jari saya yang lainnya tidak begitu dong. Iya. Atau tadi mungkin Ibu sudah terlempar atau Ibu bisa lihatkan jarinya Ibu. Saya waktu itu pernah foto jari saya dan saya kirimkan ke Pak Is, tapi nggak pernah dijawab sama Pak Is. Ya.
Jadi saya Atau mungkin belum Ibu ini. Lestari mau on cam dulu, mau on cam perlihatkan jarinya, boleh? Apakah Bentar berupa, ya. berupa topi atau topus yang seperti saya gambarkan tadi atau bukan itu, Bu? Sedikit sih, agak sedikit gitu. Nah, atau gini, Nggak parah itu kayak gitu. belok atau benjol gitu aja, Bu. Kayak benjol. Oh, kalau benjol ya. Ditekan nggak nyeri ya, Bu ya? Agak sedikit nyeri kalau saya tekan. Agak sedikit nyeri ya. Asam uratnya pernah tinggi? Nggak pernah tuh, Dok. Pernah. Nah, makanya Saya itu selalu normal kalau periksa. iya, makanya itu perlu dipastikan, Ibu. Jadi yang sering terjadi itu seperti yang saya sampaikan di materi tadi, masyarakat itu langsung menjudge bahwa asam uratnya tinggi, padahal belum pernah dicek. Seperti itu sering sekali ya, sehingga kadang dengan nyeri pada persendian itu menganggap itu asam urat, bahkan sering langsung mengkonsumsi obat-obat penurun asam urat. Itu yang sering saya sampaikan kepada masyarakat atau pada pasien untuk lebih baik mencek dulu kadar asam uratnya, jangan langsung mengkonsumsi obat-obatan yang biasanya mereka beli sendiri di apotek seperti itu. Nah, ini termasuk Ibu belum pernah, karena kalau topus atau topi tadi Ibu, itu terjadi karena penumpukan asam urat yang tidak diberikan penanganan atau diabaikan, sehingga terjadi penumpukan yang berlebihan, termasuk penumpukan terjadi di bawah kulit. Itulah topus tadi atau topi tadi, Ibu. Itu Kalau topus itu sakit, Dok. Kalau dipencet-pencet sakit. bisa jadi sudah hilang sakitnya, Ibu, karena menumpuknya itu tidak di bawah kulit. Ya, jadi sakit itu karena pada persendiannya, Ibu. Ya, dan dia itu kan tajam ya. Nah, tetapi ketika sudah hilang nyerinya atau tidak sakit, itu secara kosmetik jelek, Bu. Seperti itu. Makanya jangan sampai terjadi penumpukan asam urat yang dibiarkan. Seperti itu. Oke. Baik, Dok. Saya cuman bingung aja, pikir ini apa sih, bukan kayak rematik, kayak apa pengapuran gitu, bukan ya, Dok? Sebenarnya kalau terjadi pengapuran itu pasti ada nyerinya. Ya, dan sebenarnya jarang sih ada cari. Kalau pengapuran itu justru biasanya malah pada sendi yang besar. Kalau ini kan pada sendi kecil, kebalikannya dengan asam urat. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Makasih, Dok, jelasannya. Ya, Ibu. Semoga bukan karena apa-apa, Ibu, karena anatomis saja. Kalau anatomis dan itu bukan karena artinya bukan karena penyakit ya. Bisa dihilangin nggak sih, Dok? Kalau misalkan gimana, Ibu? Jadi karena saya tidak langsung melihat atau apalagi bisa palpasi atau bisa memencetnya, bisa jadi jangan-jangan itu lemak, Ibu. Bisa jadi juga artinya tumor jinak lemak yang menempel di situ. Kalau misalkan seperti itu bisa diambil hilang. Oh, kalau saya urut-urut aja, pijet-pijet terus itu nggak bisa hilang? Nggak bisa, Ibu. Nanti sembunyi, Bu. Pencet-pencet. Ya. Oke. Nah, ini saya menjawab sesuai dengan yang saya bayangkan ya, Bu ya. Iya. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama, Bu Lestari. Oke, terima kasih Bu Lestarina. Semoga lekas sembuh ya jarinya ya. Iya, terima kasih, Mbak Ceria. Selanjutnya ini ada dari Pak Heri di Pekanbaru ya. Saya pernah diserang di pergelangan kaki kiri, pernah di kanan, serta pernah di pinggang. Nah, itu wajar nggak sih, dokter? Pak Heri pernah cek asam uratnya. Ya, jadi kalau di pergelangan kaki itu jarang, kemudian apalagi di pinggang sangat jarang. Karena persendian besar di situ.
atau merasakan itu kemungkinan bukan karena asam uratnya. Oke. Baik, selanjutnya ada Bapak Erisyah. Dok, kenapa asam urat itu sering terjadi kumat atau kambuh tuh di malam hari, dokter? Ya, pada saat kita istirahat, ya, jadi semua proses itu terjadi, maka terasa nyerinya akan muncul, ya. Jadi makanya kenapa pada malam hari. Jadi metabolisme pada waktu istirahat terjadi, ya, penumpukannya terjadi, kemudian terasa nyerinya. Jadi malah pas istirahat ya dokter ya, diganggu ya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Nasron, saya persilahkan Pak. Assalamualaikum dok, Mbak Ceria, Mbak Sanggar. Waalaikumsalam, Pak Nasir. Iya. Menyambung dari Bu Lestarina tadi Pak, ini kebetulan saya juga kayak ini jari saya nih Pak, jari saya agak bengkok ini Pak. Cuma memang kalau dicek oleh asam uratnya nggak ada nih dok. Cuma ini kalau di sininya, ini kalau dipegang gini agak nyeri gitu. Iya, iya. Ya, itu tidak ada topusnya itu Pak. Maksudnya apa dok? Tidak ada itu, tidak ada bengkak, tidak ada topus topinya, nggak ada. Coba lihat lagi Pak, lagi Pak. Nggak ada dok, nggak ada dok. Ya. Jadi ya. itu bengkok itu Pak. Iya. Ya. Jadi ini berarti bukan asam urat ya dok. Terus bukan, nanti Bapak. Penanganannya gimana kira-kira dok? Kalau tidak ada keluhan tidak apa-apa Bapak. Artinya masih fungsional. Tapi ada nyerinya dok di sini nih nyeri. Ada nyerinya pada persendiannya atau pada tulangnya? Iya, persendian. Pada persendiannya ya. Betul. Ini yang kiri juga begitu, yang kiri juga sama nih. Tuh. Kira-kira sarannya apa nih dok? Oh iya. Kalau apa? Kalau dicek asam urat itu nggak besar ya, nggak tinggi ya Pak ya? Iya. Asam urat nggak pernah tinggi dok? Pernah tinggi ya. Iya. Jadi kalau terjadinya topus atau topi itu karena tumpukan asam urat tadi Bapak. Jadi kalau asam uratnya tidak pernah tinggi ya kemungkinan bukan karena asam uratnya Bapak. Oh baik ya. Iya. Terus yang kedua dok, mungkin bisa dokter atau Mbak Ceria. Jadi tadi saya tertarik dengan penjelasan Mbak Ceria tentang tadi sayuran ya. Kalau apa itu mitos atau pendapat atau apa? Jadi kalau sayuran itu sayuran hijau itu apakah tinggi purin atau bagaimana itu dok penjelasannya? Ya, jadi tidak semua sayur hijau itu tinggi purin Bapak. Ya, jadi sayur-sayur seperti bayam, kangkung. Ya. Sebenarnya ketika kita mengkonsumsi sayur-sayuran seperti itu, kemungkinan berlebih itu kecil ya, karena memang kita itu masyarakat Indonesia itu lebih banyak ya, 96,3% itu kurang makan sayur dan buah. Ya. Jadi kalau diakibatkan oleh karena sayur dan buah yang mengandung purin itu biasanya lebih kecil. Ya. Jadi kalau dimitoskan memang seperti itu. Ya. Jadi artinya kalau kita konsumsi secara normal biasanya atau kita suka sayur ya terutama ya, itu tidak akan mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penumpukan asam urat ya. Justru yang mengakibatkan penumpukan itu adalah tadi pola makan yang lain karena daging merah atau karena kerang ya. Namun tadi disampaikan juga bahwa tubuh kita itu juga memproduksi asam urat. Ya. Jadi ketika kita pola makan, kemudian pola hidup ya untuk bisa meningkatkan metabolisme dengan mengaktifkan tubuh kita secara fisik itu tidak terjadi, maka penumpukan itu juga bisa terjadi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu saya sarankan jangan menghindari ya, sayur
dan buahnya. Ya. Jadi ketika kita bisa mencukupi kebutuhan itu sebenarnya lebih baik ya, dibandingkan kekhawatiran kita untuk meningkatkan asam uratnya. Seperti itu Bapak. Baik dok, terima kasih dok. Ya, sehat selalu. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasrun ya. Selanjutnya ada Pak Heri. Silahkan Pak Heri. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Heri. Ya, tadi saya dengan pertanyaan di chatting lah tadi. Cuman rasanya kurang puas kalau tak bertanya langsung sama Dokter Yopi ini. Iya, silakan. Tadi biar normalnya itu kan asam urat itu menyerang di jempol kaki dok ya, atau di persendian. Sementara yang pernah saya rasakan itu di pergelangan kaki kiri itu pertama kali terjadi di tahun 2018. Kemudian di 2019 itu di pergelangan kaki kanan. 2021 itu di pinggang. Itu pada saat saya bangun tidur pagi, subuh, saya tak sanggup untuk duduk sendiri sampai dibantu oleh istri untuk duduk. Nah, itu paginya saya cek ke dokter itu waktu 2018 dibilang kalau tak dibantu kolesterol ini asam urat. Ternyata setelah diperiksa dua-duanya dok tinggi. Ya. 2019 juga seperti itu, 2021 serangan pinggang juga seperti itu, kemudian 2022 itu di apa namanya di punggung kaki, bukan di bawahnya, yang di punggungnya. Itu sedikit bengkak dia. Kemudian saya cek ke dokter itu 7,7 Ya. asam uratnya. Nah, saat ini alhamdulillah insya Allah saya berumur 50 tahun ini dok. Oh, ya. Nah, 50 tahun tapi yang menyerang saya itu yang saya rasakan sekarang ya asam urat itu tadi dan kolesterol pernah sampai 249. Nah, mengenai makanan, saya jaga betul, terutama tadi yang ditanyakan Pak, apa tadi yang hijau-hijau itu, saya jaga betul. Kalau ada pun saya ngambilnya secuil gitu, karena menjaga-jaga. Kacang juga saya jaga, padahal itu saya sangat suka dulu. Atau ada namanya, kalau di Pekanbaru itu kerupuk emping. Nah, dulu saya sangat suka. Tapi karena asam urat, nah itu saya bisa tinggalkan gitu. Tapi kacang saya kadang-kadang ngiler juga, dok. Jadi kalau dibandingkan dengan wajar atau normalnya serangan asam urat yang seperti dokter bilang di jempol sama persendian, sementara saya tidak di situ. Nah, pemeriksaan seperti apa yang cocok untuk saya ini, dok? Untuk memastikan ini benar nggak karena asam urat 7,7 bahkan pernah sampai 9 dulu maksimal. Sekarang Demikian, sudah dok. tidak nyeri sama sekali Bapak ya? Sekarang normal, dok. Normal. Iya. Ya, artinya normalnya itu seiring dengan menurunnya asam uratnya. Setelah kemarin itu berobat, saya minum obat itu dikasih urinol atau apa ya namanya. Ya. Kemudian dikasih anti radang, anti nyeri. Kemudian katanya ada apa namanya untuk penguat lambung karena anti nyeri ini mungkin nanti bisa mengganggu lambung gitu katanya. Lambungnya, ya. Ya. Nah, dan itu setelah saya minum lebih dari 24 jam lah. Nah, itu baru saya rasakan mereda nyerinya, dok. Ya. Ya. Jadi paling sering itu di sendi kecil, Bapak. Jadi kalau di pergelangan sama di pinggang, pergelangan kaki dan di pinggang itu termasuk sendinya tidak kecil ya. Jadi jarang terjadi seperti itu. Jadi kalau Bapak merasakan terjadi nyeri pada bagian tersebut ya bisa jadi asam uratnya, tetapi semoga bukan karena asam uratnya Bapak ya. Jadi bisa jadi karena nyeri memang nyeri pada persendiannya aja yang disebabkan karena bukan karena tumpukan kristal yang mengakibatkan peradangan pada bagian tersebut.
Kemudian tadi Bapak juga disertai dengan pembengkakan pada punggung kaki ya Bapak ya. Ya, Ya, jadi kalau di punggung kaki itu memang di situ terdiri dari banyak sendi-sendi kecil di situ Bapak. Di pada punggung kaki itu ya. Jadi bisa juga terjadi peradangan pada bagian tersebut ya. Jadi pada bagian punggung kaki ini tertata rapi oleh tulang-tulang kecil ya yang ya. ada di situ. Itu. Nah, apabila itu hanya serangan sementara ya, dan itu bisa juga karena asam uratnya ya, karena ada di situ, ya, itu tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada bagian persendian, Pak. Jadi yang dimaksud dengan persendian itu adalah bertemunya antara dua tulang yang berbeda, Bapak, dan itu bisa bergerak, ya, termasuk di jari-jari, kemudian di ankle, kemudian di pinggang, ya, itu di situ ada persendiannya, ya. Tapi secara medis memang jarang sekali terjadi pada bagian sendi-sendi yang besar itu karena asam uratnya, Pak. Jadi saya tidak bisa meyakinkan apakah itu karena asam uratnya atau kebetulan asam urat Bapak tinggi pada saat itu, tapi disertai dengan nyeri pada bagian tersebut ya. Tapi kalau memang itu terjadi seiring dengan menurunnya asam urat Bapak, artinya asam uratnya turun, kemudian persendiannya juga mengalami remisi, penurunan nyerinya, ya itu bisa jadi karena asam uratnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang terjadi secara terpisah, ya bukan karena asam uratnya, Pak. Tapi alhamdulillahnya karena asam urat ataupun bukan karena asam urat sekarang sudah tidak nyeri, Pak ya. Enggak nyeri, Pak. Nyeri. Kemudian 7,6 itu ya memang tinggi di atas ambang ya, tetapi belum tinggi sekali. Tapi pernah 9 ya Bapak ya? Pernah 9, Pak. Pernah 9 ya. Ya. Jadi kalau memang kacang apalagi mente, apalagi emping melinjo itu ya itu memang harus dihindari Bapak. Tapi kalau sayur silahkan ya, artinya tidak berlebihan. Termasuk buncis itu Pak ya? Iya, ya. Silahkan Bapak. Kecuali kalau yang tadi yang gurih-gurih tadi Pak, kacang, melinjo, kemudian itu memang enak semua, mente. Itu ancaman asam urat ini organ apa nanti yang akan menjadi rusak? Ya memang sebenarnya akan berakibatnya ke banyak hal Bapak. Ya. Jadi artinya secara garda depan yang terkena itu yang tadi pada persendian. Ya. Kemudian terjadi di bawah kulit tadi tumpukan batu kristalnya. Ya. Kemudian apabila tertumpuk-tumpuk nanti akan terjadi perubahan pada pH urinnya, bisa mengakibatkan jadinya batu Bapak. Kristal-kristal itu menjadi batu, bisa menjadi batu ginjal. Kalau ada batu ginjal, nah ini bisa bermacam-macam akibatnya. Kalau terjadi sumbatannya pada tempat yang memang harus dilalui oleh urin, maka akan terjadi pembengkakan pada ginjal dan seterusnya Bapak. Seperti itu. Untuk konsumsi tahu dan tempe itu masih aman nggak untuk saya yang 7,7 bahkan sampai 9 tadi Pak? Insya Allah aman Bapak. Aman ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Oke, sama-sama Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Heri di Pekanbaru ya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian. Oh ini Ibu Lestarina mau meyakinkan lagi nih buncis beneran nggak boleh untuk asam urat ya dokter ya? Ya, sebenarnya pada prinsipnya boleh ya. Jadi kalau kita konsumsi, saya sampaikan bahwa untuk sayur, buah ya bagi penderita asam uratnya yang tinggi apalagi normal ya, itu diperbolehkan. Artinya tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi peningkatan asam urat yang berlebih ketika kita mengkonsumsi sayur dan buah. Oke, seperti itu Ibu Lestarina ya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah tidak ada?
Saya mau nanya Iya, kepada silahkan. Pak Heri. Saya mau nanya kepada Pak Heri yang dari Pekanbaru, apa sudah mencoba produk dari Biotekno yang Besti Healthy untuk asam urat? Saya belum konsumsi semuanya, Ibu. Jadi tadi tangan saya udah mulai bergerak. Tadi saya juga telat masuk. Saya di akhir sesinya Mbak Ceria tadi. Nah, jadi tangan saya baru mau bergerak untuk saya dengan kasus seperti tadi itu, neoalga itu dosisnya berapa? Saya mau tanyakan itu tadi. Nah, jadi untuk produk kita saya belum konsumsi gitu. Cuman saya rajin ini ngikuti Zoom Dr. Yopi ini gitu. Oh, jadi baru neoalgia aja yang dicoba ya, Pak ya? Baru mau ini Bu, mau nanyakan dosisnya dulu untuk saya. Oh, gitu, baru tepatnya. mau. Oh, belum pernah Tempatnya, mencoba ya? iya, tepatnya untuk saya tuh dosisnya berapa kali berapa gitu. Oh, oke. Baik, terima kasih. Oke. Mau sekalian ditanyain dosisnya Pak Heri ke Mbak Ceria? Iya, Mbak Ceria, dibantu. Baik, untuk Pak Heri karena kadar asam uratnya sudah cukup baik ya, dan juga sudah baik ya pola hidupnya, sudah mulai meninggalkan kacang-kacangan atau sudah mulai meninggalkan makanan yang memang kandungan purinnya sangat tinggi. Mungkin untuk pertama kali konsumsi bisa 2x2 terlebih dahulu ya Pak Heri untuk konsumsi neoalganya. Bangun tidur konsumsi 2 kapsul, nanti malam hari sebelum tidur 2 kapsul lagi. Seperti itu Pak Heri. Itu setelah makan atau sebelum ya, Mbak? Kalau bangun tidur jadi saat perut kosong ya. Jadi usahakan agar memang terserap terlebih dahulu nih neoalganya seperti itu. Jadi pagi bangun tidur konsumsi neoalga 2 kapsul, kemudian air putih hangat ya. Kemudian nanti di malam harinya sebelum Pak Heri mau tidur konsumsi dulu neoalga 2 kapsul seperti itu. Baik, Mbak Ceria, saya mungkin akan pesan neoalganya. Berarti saya merubah lagu lama ini, Mbak Ceria. Biasanya lagu lama itu kan bangun tidur, terus mandi. Kalau ini saya rubah, bangun tidur, konsumsi neoalga berarti. Boleh Pak Heri. Oke, Bisa Mbak Ceria, langsung terima diorder kasih. ya nanti Pak Heri ya. Iya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada mungkin kita akhiri dulu untuk pertemuan atau webinar kita malam hari ini. Boleh dari Dokter Yopi terlebih dahulu menyampaikan closing statement-nya, Dokter. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sanggar. Bapak Ibu sekalian, ya terkait dengan asam urat ini yang perlu saya tekankan adalah bahwa untuk memastikan kadar asam urat kita harus memeriksa secara laboratorium ya. Jadi baik yang pemeriksaan instan maupun dari darah tepi maupun darah kapiler maupun darah vena ya. Sehingga ini bisa memastikan bahwa kadar asam urat kita itu tinggi atau tidak, sehingga kita tidak tergesa-gesa untuk mengkonsumsi obat-obatan yang biasanya bisa dibeli di apotek ya. Yang kedua, ketika memang kadar asam uratnya tinggi, maka banyak hal yang perlu kita ubah, terutama adalah terkait dengan pola makan, pola hidup, dan tentu saja ceknya secara berkala terkait dengan asam uratnya. Karena yang ketiga, jangan sampai kita tidak mengetahui kadar asam urat kita sehingga akan terjadi penumpukan asam urat ya, di dalam darah yang bisa mengakibatkan seperti yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Seperti itu, semoga kita selalu sehat ya, Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke, amin. Luar biasa. Terima kasih Dokter Yopi.
Selanjutnya Mbak Ceria, saya persilahkan juga untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu ya, ketika terjadi peningkatan asam urat di dalam tubuh kita, tentunya akan sangat mengganggu ya aktivitas dan juga produktivitas kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Karena tadi ya terjadi nyeri, kemudian mungkin jalannya tertati-tati atau terjadi sebuah pembengkakan dan lain sebagainya. Dan juga ketika sudah terserang asam urat, justru kita kebanyakan malah takut untuk mengkonsumsi suatu bahan makanan tertentu ya, karena seringkali kita menganggap bahwa makanan tersebut mengandung tinggi purin yang akan menyebabkan asam urat kambuh. Padahal bagi kita itu sangat mustahil ya tadi untuk menghindari purin setiap harinya. Bahkan tubuh kita sendiri juga menghasilkan purin. Nah, maka dari itu Bapak Ibu penting sekali ya bagi kita untuk mengetahui kelompok bahan makanan apa saja nih yang aman dan juga tidak aman untuk kita konsumsi. Karena pola makan itu sangat penting untuk menghindari hiperurisemia dalam tubuh. Seperti itu, Mbak Sandra. Baik, terima kasih Mbak Ceria. Terima kasih sekali lagi Dr. Yopi dan juga Mbak Ceria. Dan tentunya terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kesehatan dari Biotekno pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya dan juga sekarang kita bisa mendapatkan ilmu baru ya untuk hidup yang lebih sehat agar terhindar dari asam urat gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di Terima webinar kasih. selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.